Misteri Jembatan Paledang, Bogor. Di jantung kota Bogor, di antara suara klakson dan hiruk pikuk kereta yang melintas, ada satu tempat yang tampak biasa saja di siang hari, tapi berubah jadi misterius dan menyeramkan ketika malam turun. Tempat itu adalah Jembatan Paledang, sebuah jembatan tua yang menghubungkan kawasan Stasiun Bogor dengan Jalan Paledang. Di bawahnya mengalir sungai kecil yang gelap dan beraroma besi tua. Namun, warga sekitar percaya bukan hanya air yang mengalir di sana. Ada sesuatu yang hidup di balik arusnya. Konon, cerita mistis Jembatan Paledang bermula di tahun 1978. Ketika seorang perempuan muda ditemukan tewas di bawah jembatan itu, menurut saksi mata, malam sebelumnya ia terlihat berdiri di tepi pagar jembatan, menatap kosong ke arah rel kereta. Tak lama kemudian, kereta lewat dengan kecepatan tinggi, dan tubuh perempuan itu terjatuh ke bawah. Ditemukan keesokan paginya dengan wajah hancur dan tangan masih menggenggam syal merah. Sejak saat itu, banyak warga yang bersumpah pernah melihat wanita berambut panjang mengenakan syal merah berdiri di tepi jembatan, terutama menjelang tengah malam. Katanya, jika kamu lewat sendirian, dia akan menoleh pelan dan tersenyum. Tapi jangan balas tatapannya, karena yang menatapmu kembali bisa ikut terjun ke bawah tanpa sadar. Warga sekitar percaya bahwa jembatan itu bukan hanya tempat kecelakaan manusia, tapi juga jalur perlintasan makhluk halus. Beberapa tukang ojek yang mangkal dekat sana bercerita sering melihat bayangan melintas cepat di bawah jembatan, padahal tak ada siapapun di sana. Salah satu saksi, seorang pria bernama Ujang, pernah mengalami hal yang sangat aneh. Malam itu, ia sedang menunggu penumpang di bawah lampu jalan dekat jembatan. Tiba-tiba, ada seorang wanita berpakaian putih berjalan pelan menyeberang. Rambutnya panjang menutupi wajah, langkahnya pelan, tapi anehnya tidak ada suara tapak kaki sama sekali. Merasa khawatir, Ujang memanggil, "Bu, hati-hati, lewat sini banyak motor ngebut." Wanita itu berhenti. Perlahan ia menoleh, dan di wajahnya tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya lubang hitam besar dan senyum tipis yang memanjang sampai ke telinga. Ujang langsung kabur, meninggalkan motornya di tempat. Keesokan paginya, motornya ditemukan di tepi jembatan, basah kuyup seperti baru dicuci dengan air sungai. Petugas stasiun Bogor juga punya kisahnya sendiri. Banyak dari mereka yang bertugas malam hari, terutama penjaga rel dekat Paledang, mengaku sering mendengar suara tangisan perempuan dari arah bawah jembatan. Yang lebih aneh, suara itu selalu muncul tepat setiap jam 2:17 dini hari, jam yang sama dengan waktu kecelakaan pertama dulu. Suatu malam, seorang petugas bernama Rahmat memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Dengan senter di tangan, ia menuruni tangga kecil menuju sisi sungai. Suara tangisan terdengar makin jelas, seperti suara seseorang yang menyesal. "Kenapa kamu tinggalin aku? Kenapa?" Rahmat menyorotkan senternya ke arah suara itu. Di sana, di antara kabut sungai, ia melihat seorang wanita duduk membelakangi, rambutnya menutupi seluruh wajah, dan tubuhnya bergetar. Rahmat memanggil pelan, "Bu, ibu kenapa?" Wanita itu berhenti menangis, lalu perlahan menoleh, tapi bukan wajah manusia yang terlihat. Yang menatap balik hanyalah lubang kosong hitam menganga dan darah yang mengalir dari matanya. Rahmat pingsan di tempat. Setelah sadar di pos stasiun, tubuhnya kedinginan dan baju seragamnya berbau amis seperti lumpur sungai. Sejak malam itu, ia tidak mau lagi bertugas sendirian di dekat jembatan. Seiring waktu, banyak pengendara yang mengalami kecelakaan kecil di sekitar jembatan itu. Motor tergelincir tanpa sebab, mobil tiba-tiba kehilangan kendali, atau mesin mendadak mati saat melintas. Seorang montir dari bengkel dekat sana pernah berkata, setiap mesin mogok di atas jembatan itu, pasti bensinnya masih banyak. Tapi kalau dicek, selangnya dingin banget, kayak
dipegang tangan mayat. Bahkan pernah ada kejadian viral, seorang pengendara ojek online mengaku mendapat orderan dari penumpang wanita. Titik penjemputannya tepat di jembatan Paledang. Saat ia tiba, seorang wanita bergaun putih sudah berdiri di pinggir jembatan, menunduk. Ia naik ke motor tanpa bicara sama sekali. Namun, saat motor melewati perempatan dekat tubuh Kujang, pengemudi itu menoleh ke kaca spion dan tidak melihat siapapun di belakangnya. Yang tersisa hanyalah sal merah yang terjatuh di jok motor. Beberapa warga percaya bahwa arwah wanita bersal merah itu tidak bisa pergi karena meninggal dengan perasaan marah dan kecewa. Ada versi lain yang menyebutkan ia bukanlah korban kecelakaan, melainkan korban pembunuhan yang jasadnya disembunyikan di bawah jembatan. Setiap tengah malam, ia kembali muncul di tempat ia dibuang. Konon, jam 2:17 dini hari adalah waktu di mana gerbang antara dua dunia terbuka di jembatan Paledang, dan siapapun yang melintas pada jam itu sendirian bisa saja melihat sosok wanita berdiri di tepi jembatan sambil memegang syal merah yang basah. Sekarang, jembatan itu sudah dipasangi lampu baru dan pagar besi yang lebih tinggi. Tapi bahkan sampai hari ini, warga sekitar masih sering mendengar suara tangisan, mencium bau amis seperti darah, dan kadang aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul begitu saja. Banyak sopir angkot yang sengaja tidak mau lewat Paledang setelah tengah malam. Karena, kata mereka, kalau kamu lewat terlalu pelan, kadang kamu bisa melihat bayangan seseorang duduk di bawah jembatan, menatap ke arahmu sambil melambaikan tangan pelan. Kalau suatu malam kamu melewati jembatan Paledang dan tiba-tiba mencium bau melati yang sangat tajam, jangan berhenti. Jangan menoleh, karena bisa jadi ada seseorang di bawah sana yang ingin kamu temani. Legenda ini masih hidup hingga kini. Bagi sebagian orang, itu hanya cerita rakyat kota Bogor. Tapi bagi mereka yang pernah melihatnya langsung, jembatan Paledang bukan sekadar tempat menyeberang, tapi gerbang antara dunia yang hidup dan yang sudah mati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.